Hi everyone, welcome back to DP Institute. Let's continue our explanation about TOEFL Section 2 or Structure and Written Expression. In this video, we are going to explain about Skill 2 or Object of Preposition. What is it? An object of preposition is a noun, pronoun, gerund, or noun clause that comes after a preposition. Jadi sebuah object of preposition adalah sebuah noun. Noun ini bisa place, person, or thing. Pronoun atau kata ganti, gerund, or noun clause yang datang setelah preposition. Nah, preposition ini ada apa saja? Ada in, at, of, to, by, behind, on, and so on. Dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa cek video saya sebelumnya di preposition atau di part of speech series. If a word is an object of preposition, it's not the subject. Jadi kata-kata yang diikuti dengan object of preposition itu tidak bisa digunakan sebagai subject. For example, after his exams, Tom will take a trip by boat. Exam and boat ini tidak bisa digunakan sebagai subjek, walaupun ini adalah sebuah noun. Karena apa? Karena sebelumnya ada preposition. Preposition after, preposition by. Itu ya. Jadi, subjek di sini adalah Tom, and verb-nya itu will. Gitu ya. Ingat, di skill 1 kita tugasnya hanya mencari subjek dan verb dalam sebuah kalimat. Gitu ya. Di skill 2 ini juga melanjutkan dari skill 1. Hanya saja ada penjelasan ketika object of preposition itu tidak bisa digunakan sebagai subjek, ya. Right. Let's try these questions. The noise from the factories blah 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 very disturbing. Mari kita analisis. The noise from the factories. Di sini subjeknya adalah the noise, gitu ya. Karena apa? Karena from the factories, walaupun factories ini adalah sebuah noun, tapi tidak bisa digunakan sebagai subjek karena di depannya ini ada preposition from, gitu ya. So the subject is the noise. The noise ini adalah sebuah subjek yang singular. Jadi kita hanya mencari verb di mana cocok dengan subjeknya, itu singular, gitu ya. Mari kita lihat are. Are ini tidak bisa karena ini harus subjek plural, gitu ya. Were juga sama, tidak bisa. Is ini kemungkinan. Be ini tidak bisa karena ini bukan verb utama atau the main verb, gitu ya. Jadi tepat jawabannya adalah C, is, gitu ya. The noise from the factories is very disturbing. Right, it's number 1. Let's continue number 2. A list of the required books blah 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 post on the board. Mari kita analisis. A list of the required books ini subjeknya adalah a list, gitu ya. Karena apa? Required books walaupun ini sebuah noun juga bisa digunakan sebagai subjek, tapi tidak bisa karena ini adalah preposition or object of preposition, karena di sini ada preposition of, gitu ya. Jadi subjeknya adalah a list. List ini sebuah subjek yang singular. So mari kita cari verbnya, karena verbnya belum ada. Jadi di sini kita harus mencari verb yang untuk singular juga, gitu ya. Mari kita lihat. Have been tidak bisa karena have, gitu ya. Ini harusnya untuk plural, jadi tidak bisa. Are juga sama untuk plural, dan was ini kemungkinan, gitu ya. And they were ini juga tidak bisa, ini adalah untuk subjek plural, gitu ya. Jadi yang tepat adalah jawabannya adalah yang C, was, karena sama dengan a list karena sama-sama singular, gitu ya. Kenapa was? Karena sudah lampau, post, gitu ya. A list of the required books was posted on the board, gitu ya. Jadi kita hanya mencari subjek dan verb, di mana subjek verb ini harus agreement, harus sama, gitu ya. Singular dengan singular, plural dengan plural, gitu ya. Right. Let's continue number 3.
The students in the debate team bla 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 preparing for the competition. Mari kita analisis. The student in the debate team, ini subjeknya adalah the students. Karena apa? In the debate team ini tidak bisa digunakan sebagai subjek karena di sini ada preposition in. So the subject is the students. Nah, subjek ini bentuknya adalah jamak atau plural. So mari kita cari verb yang bentuknya plural juga, tuh ya. Is ini tidak bisa karena ini untuk singular. Are ini kemungkinan. Was ini juga tidak bisa karena untuk singular, apalagi ini sedang preparing karena sedang berlangsung gitu ya, atau continuous. Be ini juga tidak bisa, ini karena bukan verb utama gitu ya. So the answer is B, the students, karena ini bentuknya jamak atau plural. So the verbnya adalah are untuk plural juga gitu ya. The students in the debate team are preparing for the competition. Right, it's number 3. Let's continue number 4. Several reports about the incident blah 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 submitted yesterday. Mari kita analisis. Di sini subjeknya adalah several reports. Karena about the incident ini tidak bisa digunakan sebagai subjek karena di sini ada preposition about, gitu ya. Nah, several reports ini bentuknya plural atau jamak gitu ya. So mari kita cari verb yang bentuknya jamak juga atau plural gitu ya. Mari kita lihat was. Was ini tidak bisa karena ini untuk singular. Were ini kemungkinan bisa, ini untuk jamak juga. Is ini juga tidak bisa untuk singular, apalagi ini yesterday sudah lampau gitu ya, jadi tidak bisa pakai s juga. Yang D to be ini tidak bisa juga karena bukan verb utama. So the answer is B, were, untuk subjek plural gitu ya. Several reports about the incident were submitted yesterday. Ya, right. For number 5, teman-teman bisa latihan gitu ya. Nanti kalian bisa jawab di answer in the comment gitu ya. So stay tuned with DMP Institute for the next video or the next skill. See you.